Selamat datang di ibadah online GKI Host. Mari kita mempersiapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dan kita sembah Tuhan. Cari wajahnya, cari hatinya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami cari wajah-Mu Tuhan. Kami cari hati-Mu Tuhan. Kami mau akan kebenaran-Mu ya Bapa. Nyatakan kepada kami isi hati-Mu. Nyatakan kepada kami Tuhan hadirat-Mu. Kami rindu akan Kau. Biar hati kami semua tertuju kepadamu. Mata kami memandang kepadamu Tuhan. Berbicaralah kepada kami melalui ibadah ini Tuhan. Sebab Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang tak terbatas waktu, jarak, tempat. Allah yang tak terbatas apapun. Tuhan yang ada di tengah-tengah kami. Tuhan yang ada di dalam kami. Biar Kau berbicara kepada kami Tuhan. Jamah hati kami, sentuh hati kami, lembutkan hati kami Tuhan. Di dalam hadirat-Mu kami mau bersekutu dengan Kau. Kami mau ada Tuhan Kau, Tuhan ada kasih-Mu yang mengalir di dalam kami. Biar ibadah ini Tuhan Kau urapi, Kau berkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Mari kita pujikan lagu ini. Kerinduanku ialah selalu berada di tempat Tuhan berada. Kerinduanku. Kerinduanku selalu berada di tempat Kau berada. Kerinduanku selalu bekerja seperti Bapa-Ku bekerja. Ku dengarkan Tuhan isi hati-Mu saat Kau panggilku. Siap, ini aku, utuslah Tuhan. Ini aku, utuslah Tuhan. Kemanapun Kau pimpin, ke negeri yang Kau pilih, ini aku, utuslah Tuhan, dan bukan pergi. Kerinduanku selalu berada
Kau tempatkan kami Tuhan, kemanapun Kau utus kami Tuhan. Sungguh kami mau Tuhan, ini hidup kami ya Tuhan. Mari kita nyanyikan lagi, ini aku, utuslah aku. Ini aku, utuslah Tuhan. Ini aku, utuslah Tuhan. Kemanapun Kau pimpin, ke negeri yang Kau pilih. Ini aku, utuslah Tuhan. Ini aku, utuslah Tuhan. Ini aku, utuslah Tuhan. Kemanapun Kau pimpin, ke negeri yang Kau pilih. Ini aku, utuslah Tuhan. Dan ku kan pergi. Dan ku kan pergi. Dan ku kan pergi. Kami siap Tuhan. Biar firman-Mu terus meyakinkan kami ya Bapa. Jadikan kami Tuhan para utusan-Mu yang taat Tuhan kepadamu dan menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Yesus kita katakan amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita bisa kembali bertemu lagi di dalam ibadah online JKI House of Sacrifice pada hari ini. Terlebih dahulu biar kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan ini, kita menyiapkan hati kita supaya hati kita bisa dipenuhi dengan kebenarannya. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari ini kalau kami masih boleh diberi kesempatan Tuhan Yesus untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar kami semua Tuhan Yesus, baik yang memberitakan maupun yang mendengarkan firman Tuhan, sama-sama boleh mempelajari akan kebenaran firman-Mu itu, sehingga firman-Mu itu Tuhan boleh bertumbuh dan memerdekakan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita mau membahas sesuatu yang sangat penting sekali, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan perintah Tuhan Yesus kepada setiap umatnya, kepada setiap orang percaya, kepada setiap orang yang telah ditebus, setiap orang yang mengakui bahwa dirinya adalah pengikut Kristus, yaitu kita semua, benar ya? Oke, hari ini saya mau beri judul Pergi. Hari ini saya mau beri judul khotbah ini adalah Pergi. Satu kata yang singkat, simple, tapi mengandung makna yang luar biasa. Mari kita sama-sama membuka Matius 28 ayat yang ke 19 dan 20. Kita mengerti semua bahwa ini adalah amanat agung ya. Amanat agung diberikan oleh Tuhan kepada manusia, kepada pengikutnya, terutama kepada orang-orang percaya tentunya, untuk dikerjakan. Ya, ini bukan saran, ini amanat. Artinya harus dikerjakan sebenarnya kalau amanat. Kalau saran ya boleh dipilih, boleh tidak, boleh dikerjakan, boleh tidak gitu kan. Tapi ini adalah amanat agung. Saya mau bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Perintah untuk memberitakan Injil. 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 20. Dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Well, ini adalah suatu perintah, suatu amanat dari Tuhan Yesus kepada kita semua sebagai orang percaya. Oke, mari kita sama-sama mau mempelajari ayat ini ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk melakukan
segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oke. Karena itu pergilah. Pergi adalah judul dari khotbah hari ini. Untuk bisa mengerjakan seluruh amanat agung yang artinya ada baptislah mereka, jadikanlah mereka murid, ajarkanlah mereka, ya kan, melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, kita perlu mengalami satu step dulu yang namanya pergi. Karena itu pergilah gitu. Supaya kita bisa baptis orang, kita mesti pergi dulu. Supaya kita bisa memuridkan orang, menjadikan murid, itu pergi dulu. Supaya kita bisa mengajarkan apa yang diperintahkan Tuhan, itu kita mesti pergi dulu. Nah, pergi itu menjadi sebuah kata kerja yang sangat penting buat kita kalau kita mau memenuhi amanat agung. Artinya kalau kita mau sampai pada posisi di mana kita membaptis orang, sampai di mana posisi kita mengajarkan kepada orang, sampai kita bisa memuridkan orang, kita perlu pergi dulu, masuk kepada tahap kita pergi dulu. Oke, pergi seperti apa yang dimaksudkan oleh ayat di sini? Well, kita mesti pergi ke tempat di mana Tuhan menghendaki kita berada. Ini satu hal yang sangat penting sekali. Nah, sekarang kita perlu cek diri kita nih. Kita sedang berada di tempat di mana Tuhan menghendaki kita berada atau tidak? Hari ini saya dan keluarga berada di Australia, di Sydney, Australia. Nah, tugas saya adalah gini, ngecek apakah kita saat ini sedang berada di tempat di mana Tuhan menginginkan kita untuk berada. Jauh-jauh hari sebelum kami sekeluarga memutuskan untuk kami pindah ke kota Sydney, kami sudah tahu bahwa Tuhan memerintahkan kami untuk berada di kota Sydney. Nah, itu adalah perginya kami. Itu adalah bagian kami untuk mengerjakan kata pergi itu. Nah, saya minta Bapak Ibu Saudara sekalian mengecek saat ini, apakah saudara sedang berada di tempat yang Tuhan kehendaki. Kalau saudara berada di tempat yang Tuhan kehendaki, well, kita sedang berada di tempat yang benar. Nanti pada akhirnya, nanti pada suatu saat nanti kita punya potensi untuk memuridkan orang, kita punya potensi untuk membaptis orang, kita punya potensi untuk mengajarkan apa yang Tuhan Yesus sebenarnya telah ajarkan kepada kita. Dan kita bisa ajarkan itu kepada orang lain. Tapi jangan kita lewatkan fase perginya dulu. Betul? Kata pergi itu menjadi sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Kenapa? Kita mesti bedain begini loh. Kata pergi itu kan sepertinya sedang pergi dari satu tempat pergi ke tempat yang lain. Benar nggak? Tapi kalau dalam konteks di sini, pergi itu adalah pergi ke tempat yang sebenarnya Tuhan tunjukkan. Abraham diminta pergi dari sebuah tempat, dari Ur Kasdim, pergi ke tempat yang Tuhan minta untuk dia berada. Walaupun tidak diberitahu ya tempatnya ya. Tapi Tuhan minta dia untuk pergi ke tempat yang sebenarnya spesifik Tuhan inginkan dia untuk berada di sana. Yunus itu kalau dalam tanda petik ya pergi, karena pergi itu perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi sebenarnya Yunus itu kan diminta Tuhan untuk pergi ke Niniwe, lalu dia melarikan diri ke Tarsis. Mari kita baca yuk. Di dalam Yunus 1, Yunus yang pertama, ayat yang kedua. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah kepada mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Perginya ke Niniwe ya. Lalu ayat yang ketiga, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Nah, inilah yang saya sebut, ini bukan pergi. Yunus itu bukan pergi. Jadi Yunus itu kabur. Sama-sama pindah, tapi melarikan diri dari hadapan Tuhan. Melarikan diri dari seharusnya tempat yang dituju adalah tempat yang diinginkan Tuhan, tapi dia berada di tempat yang
Tuhan tidak menyuruh dia untuk pergi ke sana. Itu kabur. Nah, untuk bisa membaptis orang, untuk bisa mengajarkan orang, untuk bisa memuridkan orang, kita perlu pergi ke tempat yang Tuhan kehendaki untuk kita berada. Yunus kalau tidak pergi ke Niniwe, dia terus di Tarsis, dia tidak akan bisa jadi orang yang memuridkan, dia tidak bisa jadi orang yang mengajarkan, dia tidak bisa jadi orang yang membaptis. Dia tidak akan bisa memenuhi amanat agung kalau dia berada di Tarsis. Kenapa? Karena dia kabur, bukan pergi. Betul? Yunus 4 itu berkata bahwa satu kota itu akhirnya, Niniwe itu akhirnya bertobat. Niniwe itu akhirnya bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Dan itulah yang pentingnya untuk berada di tempat yang benar. Makanya itu kita harus berada di tempat yang benar, di mana Tuhan menginginkan kita untuk berada di sana. Nah, sekarang kita perlu cek loh. Kita benar-benar harus ngecek, harus introspeksi kehidupan kita. Apakah kita saat ini sedang berada di tempat yang benar? Ataukah kita saat ini sedang kabur dari tempat yang Tuhan kehendaki? Dari Indonesia, sebelum berangkat ke sini, kami berdoa banyak mengenai Australia. Berdoa cukup banyak. Tuhan, di mana kami harus melayani, di mana kami harus berada. Kami berdoa cukup banyak. Sehingga waktu pas datang ke sini, kita sudah tahu gereja mana yang harus kita berada dan di mana Tuhan menginginkan kita untuk bertumbuh dan menjadi berkat di sana. Kita sudah tahu. Sehingga walaupun banyak tawaran yang datang tarik-tarikan toh, kita udah nggak kebingungan lagi karena kita tahu di mana tempat kita berada, di mana tempat kita harus pergi, di mana tempat kita harus berada, sehingga nanti kita bisa memuridkan orang, sehingga kita bisa membaptis orang, sehingga kita bisa mengajarkan. Tempat menjadi satu hal yang penting supaya amanat agung bisa terjadi dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita ngecek, kita ini sedang kabur atau tidak? Kita ini sedang pergi menuju tempat yang sedang Tuhan inginkan, atau kita sedang kabur? Gini, straightforward aja dah ya, karena ini penting untuk kita ketahui. Sekarang gini, Tuhan itu sedang menyuruh kita untuk bergereja di mana sebenarnya? Tuhan sedang meminta kita untuk melayani di mana? Nah, disitulah tempat kita untuk bisa berpotensi untuk bisa mengerjakan amanat agung. Nah, kalau kita sedang berada di tempat pelayanan yang lain, di tempat yang sebenarnya dari tempat yang Tuhan inginkan, sebenarnya kita sedang kabur dan bukan sedang pergi. Tapi kan melayani bisa di mana saja. Untuk saya tidak bisa lagi berkata gitu. Tapi kan gereja bisa di mana aja, pelayanan bisa di mana aja. Buat saya itu sudah tidak bisa lagi kayak begitu. Kenapa? Karena Tuhan secara spesifik punya ketetapannya bagi setiap orang. Kamu berada di sini, kamu berada di sini, kamu berada di sini, kamu berada di sini. Nah, itulah yang harus diketahui oleh semua orang percaya ketika dia ingin mengerjakan amanat agung. Nah, makanya nggak bisa sembarangan pilih tempat pelayanan, nggak bisa sembarangan pilih gereja. Benar? Pergi itu merupakan satu kata yang sangat-sangat powerful sekali untuk kita bisa mengerjakan seluruh amanat agung. Kalau hari ini saya tidak memutuskan untuk berada di tempat yang Tuhan inginkan, kemungkinan besar saya sedang tidak memuridkan orang, kemungkinan besar saya sedang tidak membaptis orang, kemungkinan besar saya tidak punya peluang untuk mengajarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan dalam kehidupan saya kepada orang lain. Saya hari ini mengerti bahwa hari ini saya berada di tempat yang benar untuk saya dan keluarga, tempat yang saat ini memang Tuhan berikan untuk kami pergi ke tempat
di mana Tuhan inginkan untuk kami pergi adalah Sydney, Australia. Buktinya di mana? Buktinya adalah bahwa kami di sini memuridkan orang, bukan buktinya adalah kami di sini membaptis orang, buktinya bahwa kami di sini mengajarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kehidupan kami. Well, amanat agung itu akhirnya tergenapi dalam kehidupan kami sekeluarga. Kami nggak mau hidup tapi akhirnya kabur, lari, dan akhirnya tidak bisa menyelesaikan amanat agung karena itu perintah dan bukan saran. Itu amanat, bukan saran. Amin, saudara. Nah, ini penting banget. Bagaimana caranya mengetahui bahwa kita sedang berada di tempat yang benar? Pertama, gini, untuk bisa sanggup sampai kepada posisi kita memuridkan orang lain, kita mau tidak mau harus untuk bisa menjadi murid. Mungkin hari ini kita belum sampai kepada posisi bisa membaptis orang atau dipercaya untuk membaptis orang, karena itu ada tahap-tahap yang harus dilalui, ada jenjang-jenjang yang harus dilalui. Ya, tapi gini, apakah kita sedang dimuridkan oleh orang lain? Nah, itu satu hal. Kenapa? Untuk bisa memuridkan orang lain, kita harus terlebih dahulu jadi murid. Kalau di gereja, di sebuah gereja, di tempat kita melayani, kita sedang dimuridkan, kita sedang ditempa, kita sedang diasah, kita sedang dipertajam, kita sedang dibawa untuk mengalami kemajuan rohani hari lepas hari. Berarti mungkin sebenarnya kita sedang berada di tempat yang benar. Tapi kalau tidak, aku hanya jadi jemaat biasa, aku komsel juga kadang-kadang mau pemuritan, ya nggak usah lah, nggak mesti. Sangat mungkin kita sedang kabur sebenarnya. Kita tidak berada di tempat yang Tuhan inginkan. Nah, dari ayat ini, dari amanat agung ini, saya jadi bersyukur. Kenapa? Karena gini, saya sama istri selalu berketetapan hati bilang gini, ini selamanya akan jadi tempat, jadi gereja di mana kita nggak berupaya untuk ngumpulin massa, ngumpulin jemaat sebanyak-banyaknya dan akhirnya jadi gereja yang besar, jadi gereja yang di acknowledge orang sebagai gereja yang besar dengan kekuatan uang yang banyak dan lain sebagainya. Enggak, saya dan istri berketetapan gini, berapa banyak yang kita bisa muridkan, berapa banyak yang kita bisa jadikan murid, itu yang jadi kerinduan kita. Dipertegas lagi dengan waktu pas ketua sinode kita datang, Bapak Adi Sutanto, itu dia jelas-jelas keluarin satu kalimat yang itu memperteguhkan, meneguhkan banget gitu. Tempat ini, gereja ini akan jadi gereja yang selalu akan jadi gereja yang menjadi pusat pelatihan bagi orang-orang untuk dimuridkan. Wah, saya bersyukur banget. Karena memang begitu peneguhannya itu terjadi. Makanya kita bersyukur banget kalau ada orang-orang yang dimuridkan. Begitu ada orang baru datang, kita langsung mengupayakan untuk mengenalkan Tuhan dalam hidup mereka gitu. Baptis, tahap selanjutnya dimuridkan gitu kan, di training sedemikian rupa supaya bisa mengerjakan amanat agung. Karena memang kita amanat agung memang diperuntukkan untuk setiap orang yang percaya, sampai kepada nanti mereka bisa pergi ke tempat yang mereka yang Tuhan tujuk dalam hidup mereka, sampai mereka bisa baptis orang, sampai mereka mengajarkan orang, sampai mereka bisa memuridkan orang. Itu tujuan dari gereja ini. Makanya Tuhan itu begitu rindu kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Supaya apa? Supaya amanat agung itu bisa terpenuhi dalam kehidupan kita. Makanya sangat penting sekali. Lalu kita mau baca sebuah ayat lagi. Mazmur 39 ayat 9 berkata gini, Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Nah, pemazmur bilang, aku suka untuk melakukan kehendak-Mu ya Allah. Berarti untuk pergi ke tempat di mana Tuhan menyuruh atau meminta dia berada di situ, dia suka. Kenapa? Karena melakukan kehendak Tuhan adalah kesukaan dia. Kita suka nggak berada di tempat yang di mana Tuhan taruh kita untuk berada di situ? Banyak orang nggak suka.
Tuhan udah jelas-jelas tahu kamu berada di gereja ini, kamu pelayan di gereja ini. Banyak orang nggak suka. Kenapa? Karena kadang-kadang kan ngoyak daging tuh. Mesti diajar, mesti dibentuk, mesti dipertajam. Itu kan bukan sesuatu hal yang mudah proses itu semua. Tapi banyak orang nggak suka ketika harus dibentuk, ketika harus diproses, ketika harus dididik, ketika harus diajar. Orang nggak suka kebanyakan. Nah, untuk bisa pergi ke tempat yang Tuhan mau, kita mesti punya mental ini nih. Mental untuk suka melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Baru jadi. Nah, makanya itu saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengencourage kita semua hari ini. Well, kita harus berada di tempat yang benar. Kita harus melayani di tempat yang benar. Gereja itu bukan di mana aja boleh. Enggak. Gereja itu Tuhan pilihkan buat kita, dan kita melakukan kehendaknya. Untuk berada di tempat, untuk belajar, untuk bahkan bisa nanti satu hari nanti mengajar, membaptis orang di situ dan memuridkan orang di situ. Saya berharap ini semua bisa membuka pemandangan kita bahwa tempat pelayanan itu gak bisa milih, Bapak Ibu Saudara sekalian. Gak bisa milih. Cari tahu kehendak Tuhan apa dalam kehidupan kita, di dalam tempat melayani. Cari tahu. Dan kita suka dengan apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Aku suka Tuhan melakukan kehendak-Mu Tuhan. Kemana Engkau mau taruh aku Tuhan Yesus? Kemana Engkau mau aku untuk bergereja? Kemana Engkau mau untuk aku melayani Tuhan? Kemana Engkau mau untuk aku dimuridkan Tuhan? Biar aku suka dengan hal itu. Tanpa punya spirit seperti itu, tanpa punya semangat, tanpa punya roh seperti itu, kita akan sulit mengerjakan amanat agung. Benar? Well, hari ini kata pergilah itu menjadi sebuah hal yang harus terus-menerus kita cek. Sebenarnya kita sedang pergi atau sedang kabur? Kalau kita sedang pergi, saya begitu percaya bahwa dengan spirit yang mau terus melakukan kehendak Tuhan, satu hari nanti engkau pasti akan memuridkan orang lain. Satu hari nanti engkau akan pasti membaptis orang lain. Satu hari nanti engkau pasti akan mengajarkan orang lain tentang kebaikan Tuhan, tentang apa yang Tuhan Yesus ajarkan dalam kehidupan kita. Saya harap ini memberkati kita semua. Ini dianggap serius karena memang amanat agung itu serius. Ini bukan saran, ini amanat agung. Sesuatu yang harus dikerjakan oleh setiap orang percaya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Tuhan akan kebenaran firman Tuhan ini Tuhan, supaya bisa menjadi rema dalam kehidupan kami, supaya kami bisa tangkap, supaya kami bisa mengerti Tuhan, supaya kami bisa melakukannya Tuhan dengan hati yang benar, dengan penuh Tuhan, kerinduan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajar kami untuk bisa melakukan kehendak-Mu, ajar kami untuk bisa menyukai Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan Yesus, dan kami boleh pergi Tuhan ke tempat yang Kau mau untuk kami pergi Tuhan Yesus, dan kami bisa mengerjakan amanat agung itu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati Tuhan Yesus akan seluruh umat-Mu Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini. Biar blessing, damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus boleh menyertai semua yang mendengarkan akan ibadah hari ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali untuk menjemput kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. God bless Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai berjumpa kembali di dalam ibadah online yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.